Kembali di kabar utama, sengketa laut di Natuna telah berlangsung 40 tahun. Indonesia, Cina, Filipina, Malaysia, dan Vietnam berebut mengklaim Kepulauan Natuna yang kaya akan minyak, ikan, serta gas alam. Bahkan, pemerintah Cina bersikukuh Laut Natuna berada di wilayah lautnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, zona ekonomi eksklusif Indonesia telah ditetapkan oleh UN Clause 1982. Untuk itu, pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Tiongkok untuk menghargai UN Clause 1982. Indonesia mengambil jalur diplomatik maritim untuk menangani konflik yang kian memanas. Berlandaskan jalur diplomatik maritim ini, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara terkait untuk bernegosiasi dan berunding first track diplomasi dengan negara-negara terkait mengenai batas laut, pertahanan, dan juga kerjasama maritim demi memberikan kontribusi positif demi perdamaian dan kawasan dunia, mengingat prinsip negara kita yang bebas aktif namun tetap memperhatikan aspek hukum internasional dan nasional. Mengingat semakin maraknya kasus illegal fishing terutama yang dilakukan oleh kapal Cina, namun pemerintah Cina menegaskan Kepulauan Natuna termasuk ke dalam Nine Dash Line Cina yang merupakan wilayah laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer yang 90%-nya diklaim Cina sebagai hak maritim historisnya. Melalui Nine Dash Line, Cina mengklaim Kepulauan Natuna adalah miliknya dari darat maupun laut. Cina juga berkonflik dengan negara-negara yang terkait dalam perebutan pengklaiman di Pulau Natuna. Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina karena tidak diakui oleh hukum internasional. Dengan itu, Presiden Indonesia memutuskan untuk lebih memperketat keamanan laut Indonesia dengan memfokuskan prajurit TNI untuk mempertahankan laut Indonesia dan juga NKRI. Mengingat Indonesia masih membutuhkan investasi demi pembangunan ekonomi dan politik, maka Presiden Joko Widodo juga mengedepankan diplomasi membumi, second track diplomasi, yaitu dengan membangun komunikasi dengan masyarakat Natuna dan penduduk asing atas dasar mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat kondisi rakyat Indonesia, terutama rakyat Kepulauan Natuna. Melalui TNI, Indonesia terus memperkuat kemampuan militer, keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga laut Indonesia, terutama menggunakan kekuatan militer dan menggelar latihan militer yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, tentunya membuat Cina mulai takut, apalagi jika bersaing di sistem militer. Tim Kami TV mengabarkan. Kembali lagi di berita utama. Presiden Indonesia menyikapi keras tentang konflik perairan Natuna. Yang kita ketahui, sengketa tersebut berlangsung 40 tahun. Negara-negara ASEAN ingin mengklaim Laut Natuna, contohnya negara Cina, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam ingin mengklaim Laut Natuna itu milik negaranya. Yang kita ketahui, Laut Natuna itu akan kaya minyak, gas alam, dan ikan-ikan yang sangat banyak. Menurut Menteri Cina, Laut Natuna itu termasuk laut milik negaranya. Menurut pemerintahan internasional, bahwa Laut Natuna itu laut milik Indonesia. Sebagai garis-garis besar tersebut, Laut Natuna itu laut yang sangat berpotensi untuk milik Indonesia. Makanya Presiden Joko Widodo menyikapi tentang konflik Laut Natuna. Yang kita ketahui, pada tanggal 17 kemarin 2021, kapal asing milik Cina memasuki perairan Natuna. Mengapa kapal asing tersebut memasuki perairan Natuna? Karena menurut Cina, Laut Natuna itu laut milik negaranya. Menurut pemerintahan internasional, jika Cina memasuki perairan Natuna, maka Cina akan diberikan hukuman.
Tapi Presiden Jokowi begitu tegas untuk mengusir kapal asing milik Cina karena tak ingin diklaim oleh Indonesia. Kita ketahui semakin marakah kapal asing Cina yang memasuki perairan Natuna. Contohnya dia mengambil ikan ilegal dimiliki di perairan Natuna. Makanya kapal negara Indonesia mengusir tegas untuk Cina keluar dari perairan Natuna. Tapi pemerintahan Cina begitu tegas mengklaim bahwa Natuna ini milik negaranya. Kita ketahui bahwa Laut Natuna itu milik negara Indonesia. Jadi berita terkini bahwa kita harus menyikapi perairan kita yang sangat luas dimiliki Natuna tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia harus begitu tegas bahwa Laut Natuna adalah milik Indonesia. Jangan sampai negara-negara asing mengklaim laut yang begitu akan kaya minyak, gas alam, dan ikan-ikan yang sangat segar direbut oleh negara asing. Sekian berita terkini saya sampaikan, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Sebastian Bidaya dalam Informasi Pagi. Kali ini saya akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan segudang informasi yang sangat menarik untuk Anda simak, salah satunya perebutan Laut Natuna. Kembali di kabar utama, sengketa Laut di Natuna telah berlangsung 40 tahun. Indonesia, Cina, Filipina, Malaysia, dan Vietnam berebut mengklaim Kepulauan Natuna yang kaya akan minyak, ikan, serta gas alamnya. Bahkan, pemerintah Cina pun bersikukuh menyatakan bahwasanya Laut Natuna berada di wilayah lautnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Untuk itu, pemerintah Indonesia meminta pemerintah Tiongkok untuk menghormati UNCLOS tersebut. Indonesia mengambil jalur diplomatik maritim untuk menangani konflik yang kian memanas pada saat ini. Berlandaskan jalur diplomatik maritim ini, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara terkait untuk bernegosiasi dan berunding dengan kerjasama maritim demi memberikan kontribusi positif. Namun, pemerintah Cina menegaskan Kepulauan Natuna termasuk ke dalam Nine Dash Line yang merupakan wilayah Laut Cina. Kemudian, pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui Nine Dash Line tersebut atau sering disebut 9 garis putus-putus yang diklaim oleh negara Cina karena tidak diakui di dalam negara hukum internasional. Dengan itu, Presiden Indonesia memutuskan untuk lebih memperketat keamanan Laut Indonesia dengan memfokuskan prajurit TNI untuk mempertahankan Laut Indonesia dan juga NKRI. Mengingat Indonesia masih membutuhkan investasi demi pembangunan ekonomi dan politik, maka Presiden Jokowi juga mengedepan diplomasi membawa, yaitu dengan mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat kondisi rakyat Indonesia terutama rakyat Kepulauan Natuna. Indonesia tetap melakukan berbagai upaya diplomasi dalam penyelesaian permasalahan perbatasan dan ilegasi fishing, baik itu melalui first step document, yaitu dengan menunjukkan komunikasi langsung kepada pemerintahan negara yang bersangkutan, hingga second track diplomasi dengan melakukan komunikasi kepada masyarakat Natuna dan penduduk asing, yaitu melakukan kegiatan ilegal fishing. Baik, sampai di sini informasi yang saya sampaikan pada pagi ini. Saya Sebastian Bidaya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Selamat siang para pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Cikita di Kabar Utama. Sengketa laut di Natuna telah berlangsung selama 40 tahun. Indonesia, Cina, Filipina, dan Malaysia dan juga Vietnam berebut mengklaim Natuna yang kaya akan minyak, ikan, serta gas alam. Bahkan pemerintah Cina bersikukuh Laut Natuna berada di wilayah teritorialnya. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, zona ekonomi eksklusif Indonesia telah ditetapkan oleh UNCLOS tahun 1982. Untuk itu, pemerintah Indonesia meminta pemerintah Tiongkok untuk menghormati keputusan UNCLOS 1982.
Indonesia mengambil jalur diplomatik maritim. Berlandaskan jalur diplomatik maritim ini, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara terkait untuk bernegosiasi dan berunding atau disebut first track diplomacy dengan negara-negara terkait mengenai batas laut, pertahanan, dan juga kerjasama maritim demi memberikan kontribusi positif dan perdamaian di kawasan dunia, mengingat prinsip negara kita yang bebas aktif, namun tetap memperhatikan aspek hukum internasional maupun nasional. Dan mengingat prinsip negara kita yang bebas aktif namun tetap melandasi aspek hukum nasional dan juga internasional. Mengingat semakin maraknya illegal fishing, terutama yang dilakukan oleh kapal Cina, namun pemerintah Cina menegaskan Kepulauan Natuna termasuk ke dalam daerah Nine Line Cina yang merupakan wilayah Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer kubik yang 90%-nya diklaim Cina sebagai hak milik historisnya. Melalui Nine Dash Line ini, Cina mengklaim dari laut maupun darat itu adalah miliknya. Tak hanya dengan Indonesia, Cina juga berkonflik dengan negara-negara terkait. Pemerintah Indonesia tidak akan mengakui Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang diklaim oleh Cina karena tidak akan diakui oleh hukum internasional. Dengan itu, Presiden Indonesia memutuskan untuk lebih memperketat keamanan laut Indonesia. Dengan itu, Presiden Indonesia memutuskan untuk lebih memperketat keamanan laut Indonesia dengan memfokuskan prajurit TNI untuk mempertahankan laut Indonesia dan juga NKRI. Mengingat Indonesia masih membutuhkan investasi demi pembangunan ekonomi maupun politik, maka Presiden Joko Widodo mengedepankan diplomasi membumi atau second track diplomacy, yaitu dengan membangun komunikasi dengan masyarakat Natuna dan penduduk asing atas dasar mengedepankan kepentingan rakyat, terutama kepentingan penduduk Natuna. Di samping itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat kemampuan TNI kita. Keseriusan pemerintah Indonesia ini dalam menjaga laut Indonesia, terutama menggunakan kekuatan militer dan menggelar latihan militer yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, tentunya akan membuat Cina takut, apalagi jika bersaing dengan sistem militer kita. Maka dari itu, mari kita bersama menjaga keutuhan NKRI kita. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam. Tim TV kami mengabarkan.